Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usulin Adab dan Humaniora. Halo mahasiswa FUA, kami di sini dari Dewan FUA. Kenalkan, nama saya Mahmud Maulana sebagai Menteri Kominfo Dewan FUA, dan di samping kiri saya ada Gina Ajindani Afra, menjabat sebagai Ketua Dewan FUA. Di sini tentunya kami akan membahas tentang keusuludinan. Jadi kalau teman-teman menonton podcast yang satu ini, tentunya teman-teman akan mendapatkan banyak sekali inspirasi, tentunya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya saya akan menyapa Mbak Gina terlebih dahulu. Mbak Gina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Maul gimana, apa kabar? Alhamdulillah ya, kayak gini kelihatan sehat kan? Alhamdulillah. Mbak Gina hari ini sibuk apa ya? Hari ini saya kuliah tadi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya masih menjadi mahasiswa semester 6 program studi sejarah peradaban Islam sama dengan Mas Maul juga. Tadi saya kuliah, kemudian juga ada mengikuti acara dari HMPS SPI seperti itu Mas, terus kesini. Oke, di podcast ini tentunya kita akan membahas keusuludinan, dalam artian tidak akan lepas dari kata apa, mengapa, dan bagaimana. Oke Mbak Gina, saya mau bertanya-tanya nih. By the way kan, Dewan FUA itu kemarin habis studi banding nih. Oh iya. Dengan mana itu? UIN Sunan Gunung Jati Jati Bandung. Gimana nih komparasinya antara fakultas kita dengan fakultas yang ada di sana? Jadi kemarin itu kita melakukan namanya studi komparasi Mas. Studi komparasi dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023. Nah, kita kesana itu 5 orang. Jadi ada saya, terus kemudian ada sekretaris saya Mbak Leni, ada dari Kementerian Luar Negeri ada 2 orang, yaitu Mas Yana Leo dan Mas Naufal. Kemudian ada juga dari Kementerian Dalam Negeri Mas Reza. Nah, tujuan kita ke sana adalah untuk mengkomparasikan program kerja DEMA tentunya agar terus diperbaharui setiap tahunnya. Jadi nggak ketinggalan gitu loh Mas. Oh iya, betul. Selain program kerja juga, bahkan kita di sana itu mengkomparasikan terkait akademik kita. Jadi bagaimana sih sistem pembelajaran kita di sini, terus sistem pembelajaran teman-teman di Bandung kayak gitu. Terus kita itu alhamdulillahnya dapat informasi yang amat banyak ya, karena di Bandung itu fakultasnya itu terbagi jadi 2 Mas. Oh iya. Nah, kalau di sini kan namanya Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Ternyata di sana itu fakultasnya ada 2. Yang pertama itu Fakultas Usuluddin sama Fakultas Adab dan Humaniora, begitu Mas. Oh, jadi bisa dikatakan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora itu mungkin hanya di kampus Unsaizu ya? Bisa jadi di kampus-kampus lain pun ada, tapi kebetulan kemarin partner kita dari Bandung terpisah menjadi 2 kayak gitu. Oke. Jadi fakultas itu dibagi 2 ya? Oke. Mungkin bisa dijelaskan gitu, kenapa UIN kita itu masih Usuluddin Adab dan Humaniora belum dipisah? Oke. Kalau sebenarnya itu sih di luar kapasitas saya ya. Jadi memang karena mungkin program studi kita juga baru memenuhinya, ada beberapa dari 4 itu, jadi belum bisa dipisah. Kenapa mereka itu dipisah? Karena program studinya sudah memenuhi. Jadi Fakultas Usuluddin program studinya di bawahnya sudah memenuhi nih, ada banyak. Terus ada dari Humaniora juga udah ada banyak. Sedangkan kita memang karena masih baru ya, fakultas kita baru 8 tahun kalau nggak salah ya, 7 atau 8 tahun. Jadi ya menurut saya wajar aja sih kalau masih digabung kayak gitu. Betul. Kita mungkin akan membahas internalnya ya, tentang kampus kita. Bagaimana sistem akademik di fakultas kita sendiri? Sistem yang kayak gimana nih Mas? Banyak nih, luas soalnya. Mungkin bisa dikatakan sistem pembelajarannya itu seperti apa, prodinya ada apa aja. Oh iya. Oke. Jadi yang pertama itu namanya kan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, sebelumnya pada tahun 2000
2022 kemarin ya, pendidikan mahasiswa baru, kita itu ada 4 program studi. Yang pertama ada ilmu Al-Quran tafsir, kemudian ada sejarah peradaban Islam, ada studi agama-agama, sama tasawuf dan psikoterapi. Nah, di tahun pembelajaran baru ini 2023 ada tambahan nih. Jadi ketambahan prodi arsitektur, kemudian ilmu lingkungan, sama sains dan informatika. Sebenarnya dari 3 prodi ini kalau tidak salah itu ibaratnya menginduk dulu ke kita. Jadi mungkin di tahun-tahun selanjutnya akan ada yang namanya fakultas saintek. Berhubung belum terbentuk, jadi program studi tersebut menginduk ke fakultas kita dulu seperti itu. Kan nggak make sense juga ya, kita kan usuludin, terus di bawahnya ada arsitektur, kayaknya nggak nyambung lah gitu. Iya, iya sih ada benernya juga. Kan di kita itu kan ada sejarah nih, sejarah peradaban Islam. Itu maksudnya ke Fakultas Sosiologi dan Humaniora. Itu emang wajar sih ya, karena ada humaniora. Iya. Dan memang antara Usuluddin dan Humaniora itu memang kayak unsur yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Iya betul. Katakanlah ya agama dan budaya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ya melihat prodi tambahan yang akan datang ini ya, untuk sementara waktu itu mungkin di fakultas kita sendiri dulu ya. Betul. Nanti akan dipisahkan di tahun kemudian. Ya barangkali kita bisa beberapa tahun ke depan bisa nambah program studi kayak ilmu hadis, terus kemudian ada juga filsafat Islam kayak gitu. Kayaknya asik ya, karena kita kan di sejarah peradaban Islam tuh belajar filsafat juga ya, kayaknya di fakultas kita ada filsafat semua kayak gitu. Ya, berbicara filsafat itu memang sangat menarik gitu ya, bagi kalangan mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa itu harusnya hilangkan apatis dan menjadi mahasiswa yang kritis. Betul sekali Mas. Oke, saya pasti apa ya bertanya-tanya gitu kan, karena Bagina itu tahu gitu kan tentang Fu'ah. Karena kebetulan bulan-bulan ini gitu kan banyak yang sudah nih. Bulan sebentar lagi pasti akan ada wisuda yang selanjutnya. Tentu mungkin apabila ada kakak kelas gitu kan yang semester tua yang melihat podcast ini, jadi mungkin bisa memberitahu gitu syarat-syarat harus wisuda itu seperti apa gitu, apa saja yang menjadi syarat untuk bisa kita itu wisuda kayak gitu. Oke. Ya, meskipun saya masih semester 6, kayaknya hal ini harus diketahui oleh seluruh mahasiswa ya Mas. Jadi yang pertama itu tentunya kita harus melaksanakan yang namanya sidang seminar proposal. Nah, sidang seminar proposal ini adalah mensidangkan isi dari skripsi kita, tentunya itu di bab 1. Nah, setelah melewati itu, nanti kita ada yang namanya kompre ya kalau nggak salah. Kompre itu kayak di kampus saya mungkin pendadaran ya. Jadi kayak kita itu nanti dites dari seluruh mata kuliah yang sudah kita pelajari. Nanti dites satu persatu kayak gitu ya, individual. Setelah itu juga kita ada yang namanya munakosyah. Munakosyah itu adalah penyelesaian dari sidang skripsi kita. Jadi kan skripsi tadi kan yang pertama bab 1. Nah, kalau ini adalah dari seluruh bab itu baru kita sidangkan kayak gitu Mas Maulana. Ya, ini kebetulan ada yang kelewat. Kalau wisuda tentunya harus melaksanakan yang namanya lulus BTA-PPI, kemudian pengembangan bahasa Inggris dan Arab, sama satu lagi itu harus udah KKN dan PPL tentunya begitu Mas. Oke, mungkin gini ya, teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih di Unisa juga ada BTA-PPI, kenapa harus lulus BTA-PPI dan bahasa dan sebagainya? Oh ya, jadi gini Mas, kita kan universitasnya Islam negeri ya, Islam loh ini. Otomatis sebagai lulusan dari universitas Islam ini, kita harusnya sudah mempunyai basic keilmuan agama Islam. Nah, untuk mempertegas adanya basic kelulusan seperti itu, kita harus mempunyai standar nih. Nah, untuk mengukur standar tersebut dari pihak kampus yang mengadakan tes BTA-PPI ini, barangkali dari teman-teman yang memang baru masuk dan belum menguasai terkait baca tulis Al-Quran dan praktek ini, maka ya kita anjurkan untuk mondok 1 tahun bagi yang belum lulus BTA-PPI seperti itu Mas. Ya memang betul sih. Kenapa di UCJ itu ada BTA-PPI, bahas dan lain sebagainya? Karena itu penting gitu. Ketika kita terjun ke masyarakat, tentunya
kita akan ditanya, kamu lulusan mana? Iya, Win betul. Seizu. Iya. Oh, Islam. Hmm. Terus mintain aku nggak bisa. Ya Iya kan? benar. Jadi takutnya nanti pas kita KKN kalau ternyata kita belum menguasai BTA-PPI, kita disuruh mungkin mimpin pengajian, mimpin tahlil, bahkan pun belum bisa kan dipertanyakan kayak gitu. Jadi pada intinya kita mencari ilmu itu tidak hanya fokus dalam dunia pendidikan doang ya. Oh, iya, Jadi betul. dalam agama juga harus ditonjolkan. Ya, harus seimbang gitu lah ya Mas. Seimbang. Karena ada doa kan videonya wal akhirah. Ya, Masya Allah. Oke, ini kebetulan juga ada teman nih yang bertanya, Ya. apakah bisa nih wisuda di semester 7 gitu? Ya, kemarin saya sempat konsultasi juga Ya. dengan PA saya ya, Pak Arif Hidayat. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja bisa dari semester 7. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan mata kuliah di semester 7 dan kita sudah melaksanakan semprot, kita usahakan waktu jeda di semester 7 sampai ke semester 8 kan ada jeda nih sebelum pembayaran UKT. Nah, itu kita selesaikan untuk kompre dan munakosyah kayak gitu. Jadi di antara jeda itu sebelum membayar UKT kita maksimalkan untuk kompre dan munakosyah. Tentunya untuk sampai ke titik itu kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi kayak kita sebelum semester 7 sudah minimal sempro, kemudian seluruh mata kuliah sudah tercukupi semua nilainya, kemudian sudah KKN, dan yang paling utama adalah lulus BTA-PPI kayak gitu. Oke. Mungkin bisa nih kasih tips agar kita itu bisa lulus tepat waktu. Iya. Tentunya bisa lulus dengan waktu yang sesingkat itu ya. Contohnya kita di semester 7 nih udah bisa lulus. Mungkin ya atau perlunya belajar. Iya. Itu gimana tipsnya gitu? Sebenarnya kayaknya kurang tepat ya kalau saya memberikan tips, tapi saya ada gambaran nih, kayak saya belajar dari teman-teman kakak tingkat saya yang di atas saya yang tentunya sudah mengalami fase tersebut gitu ya Mas. Jadi paling enggak untuk mencapai momen tersebut kayak lulus tepat waktu, kita tuh harus memaksimalkan mata kuliah metode penelitian. Jadi di metode penelitian ini kalau di SP itu ada 3 metode penelitian, kemudian metode penelitian sejarah Islam, sama metode penelitian kebudayaan. Nah dari 3 ini kita maksimalkan, jadi kita tuh benar-benar penelitian. Barangkali dari 3 mata kuliah ini bisa dijadikan sebagai referensi judul kita kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita ikuti alur dan peraturan dari yang ada dari UIN ini sendiri. Jadi ketika kita memang belum lulus PTA, belum lulus pengembangan bahasa, diselesaikan semuanya. Kita juga wajib semangat untuk kuliah nih. Barangkali kita semuanya udah selesai, tapi kita bermasalah nih sama mata kuliah. Jadi kita kan harus kredit bawah Mas. Itu kan ya susah juga buat kita kayak gitu. Ya mungkin intinya kita itu harus semangat dalam belajar. Iya betul sekali. Jangan malas-malasan ya. Karena yang namanya kesuksesan itu ya harus diiringi dengan usaha juga. Iya betul. Dan tidak ada tujuan yang mudah untuk mencapai tidak ada tujuan yang mudah untuk mencapai proses yang indah kayak gitu. Ini ada teman lagi yang bertanya, apa tuh Mas? gimana nih cara lulus BTA-PPI? Oke. Yang pertama sebelum adanya tes BTA-PPI ini tentunya kita harus sudah belajar dulu menguasai. Jadi ketika dites ya paling enggak kita memang standar kita seperti mencukupi seperti itu. Tapi jika ya ada kalanya ketika kita melakukan tes BTA-PPI itu belum lulus, ya silahkan diikuti alurnya. Kita mondok dulu selama 1 tahun, kemudian kita tes lagi. Nah selama mondok ini diseriusi mondoknya, jangan cuma kayak pulang pergi ke pondok ya, tapi memang di pondok itu ya benar-benar ngaji selain untuk menambah ilmu juga kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa UIN. Jadi harus diseriusi ngajinya, kemudian diikuti arahan dari Pak Yainya. Kemudian kita juga kalau ada sekarang kan banyak nih kayak tes ibaratnya tryout lah ya ibaratnya. Banyak yang mengadakan kok, diikuti juga. Kita minta contoh soal BTA-PPI ke kakak tingkat kita yang dulu kayaknya pada punya itu dipelajari juga kayak gitu. Jadi kita tahu lah gambaran
apa yang akan kita tes nanti ketika adanya tes BTAPPI ini. Minimal hafal juz 30 juga mas, kayak gitu. Iya ya. Juz 30 apa 30 juz? Juz 30 dulu deh, kalau 30 juz ya monggo silahkan kayak gitu. Oke teman-teman, jadi juga perlu teman-teman ketahui bahwa bagiannya ini juga telah melaksanakan sempro ya. Jadi mungkin bisa nih bagi tipsnya bagaimana nih cara agar mahasiswa itu supaya semangat gitu dalam mengerjakan skripsinya kayak gitu. Oke, jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sempro di semester 6 ya, awal semester 6. Nah, tipsnya saya sih nggak muluk-muluk, jadi saya itu melakukan penelitian di semester 5. Kemudian hasil penelitian itu saya konsultasikan dengan kaprodi saya dan pembimbing akademik saya juga, kebetulan Pak Arif Hidayat. Kemudian ini Pak, saya habis penelitian nih, ini kira-kira bisa nggak dijadikan sebagai judul skripsi? Bisa, silahkan, asalkan tidak penelitian saya ini tidak sama dengan penelitian yang sudah ada kayak gitu, paham nggak? Nah setelah di ACC, kemudian saya mulai menyusun dari hasil penelitian yang saya dapatkan. Setelah saya susun, saya konsultasikan lagi dengan PA. Jadi sistemnya seperti itu. Kita dapat data, kita susun, kita konsultasikan, revisi kayak gitu balik-balik lagi sampai di momen kayak udah maksimal nih dari hasil penelitian saya dan sudah tulisannya juga udah matang, tinggal kita sidangkan kayak gitu. Oke, mungkin gini ya, banyak teman-teman itu yang kesulitan gitu dalam menentukan judul, Ya, dalam memilih judul yang bagus gitu. Itu mungkin sebenarnya harus banyak-banyak baca buku ya. Iya, karena betul dengan sekali. kita membaca buku itu pasti akan banyak referensi, betul sekali. akan menambahkan wawasan tentunya kayak gitu. Selain baca buku, kita juga harus banyak buka di repositori kayak jadi kira-kira ada penelitian apa saja sih yang sudah ramai. Jadi ketika kita sudah mendapatkan objek penelitian tidak sama dengan objek yang sudah diangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Terus selanjutnya kita juga harus rajin konsultasi sama PA kita. Kan sayang banget nih kita udah ada fasilitas PA tapi tidak kita fungsikan sebagai mana mestinya kayak gitu. PA senang loh kalau kita konsultasi kayak, Pak, Bu, saya pengen konsultasi terkait ini nih. Gak ada lah dosennya, gak senang kalau mahasiswanya lulus tepat waktu, lulus cepat kayak gitu. Ya seperti itu. Dijeda dulu. Oke, Mbak Gina ini kan menjadi ketua Demafua ya. Iya, tentunya Demafua itu kan sebuah organisasi ya, perlu teman-teman ketahui. Pasti dalam organisasi itu memiliki proker-proker kan. Iya, betul sekali. Oke, mungkin bisa disebutkan gitu proker-proker yang Mbak Gina bentuk itu prokernya seperti apa aja gitu. Mungkin sebelum ke proker, saya perkenalkan dulu ya Mas, barangkali ada yang belum kenal. Jadi di Dema FUAH 2023 ini ada 4 kementerian. Yang pertama itu ada Kementerian Dalam Negeri, di mana fokus dari program kerja kementerian ini yang pertama adalah penerimaan mahasiswa baru atau kita biasanya nyebutnya itu PBAK. Terus yang selanjutnya adalah untuk mempersiapkan dan memeriahkan yang namanya Disnatalis FUAH untuk memperingati ulang tahun fakultas kita. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri. Jadi fokus kementerian ini adalah tadi kayak contohnya tadi loh yang studi komparasi. Jadi kita menjalin relasi, menjalin kerjasama dengan pihak luar kampus maupun di dalam kampus sesama Dema, yang tujuannya adalah untuk terjalinnya relasi yang lebih kuat. Fungsinya tentunya untuk jangka panjang, jadi bukan hanya untuk angkatan di 2023 tapi juga di tahun-tahun seterusnya kayak gitu. Yang ketiga ada yang namanya Kementerian Pendidikan dan Penelitian. Fokus dari kementerian ini sebenarnya lebih condong ke tentunya ke akademik ya, meskipun terbagi menjadi 2, akademik dalam kampus maupun akademik ke masyarakat. Kenapa? Karena kita kan di bawah kita kan ada HMPS. Yeah. Nah, saya amat sangat percaya bahwa HMPS di bawah kami
di fakultas kita itu amat sangat mumpuni untuk di bidang penelitian dan pendidikan ini, karena kayak SPI, IAT, SAA dan TPI itu setiap minggu, setiap bulan pasti ada yang namanya kajian-kajian. Nah, disitulah mahasiswa akan mendapatkan informasi terkait pendidikan dan penelitian ini kayak gitu. Nah, oleh karena itu di DEMA otomatis tidak akan mengulang program penelitian yang sama dengan yang ada di HMPS. Jadi di kita itu ada yang namanya DEMA mengajar. Kita itu menjadi volunteer, ibaratnya mengajar anak-anak yang ada di masyarakat, tentunya yang masih dekat dengan wilayah kampus kita seperti itu. Yang kedua, kita tuh ada yang namanya event nasional. Event nasional ini adalah suatu kegiatan yang di dalamnya itu ada lomba-lomba, sasarannya itu untuk siswa SMA, SMK, MA sederajat nasional. Fungsinya untuk apa sih? Tentunya adalah untuk memperkenalkan, apalagi kita kan banyak program studi baru di kampus kita kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada yang namanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, sama Mas Paul sendiri nih yang tadi. Nah, fungsinya ini adalah tentunya untuk berkomunikasi, tapi komunikasinya itu di dalam kampus gitu. Jadi mahasiswa berkomunikasi dengan DEMA, mahasiswa berkomunikasi dengan dekan atau birokrasi lainnya itu lewat Kominfo. Selain itu, Kominfo ini adalah sebagai pusat tersebarnya informasi yang ada di fakultas, baik akademik maupun akademik, baik birokrasi maupun kemahasiswaan kayak gitu. Selain itu, salah satu program kerjanya ini kita podcast. Terus podcast, selain podcast itu ada yang namanya Fanfusal yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Ada juga yang namanya Forum Kosma. Forum Kosma ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Untuk apa sih Forum Kosma, Mas Maul? Jadi Forum Kosma ini tuh untuk menjalin evaluasi program kerja DEMA selama 3 bulan terakhir. Selain evaluasi juga sebagai momentum mahasiswa itu untuk menyalurkan informasi terkait kendala mereka sebagai mahasiswa selama 3 bulan ini, ada kendala apa sih sebenarnya mereka. Sama, jadi kita tuh podcast ini untuk apa? Untuk salah satu media informasi bagi mahasiswa ketika nanti di Disnatalis itu ada yang namanya Ning dan Gus Usuludin itu, Mas. Oh iya. Jadi itu pesertanya ambil dari mahasiswa kita sendiri. Iya betul. Jadi di Disnatalis itu nanti ada banyak lomba. Salah satunya adalah Ning dan Gus Usuludin. Ning dan Gus Usuludin ini adalah kita akan memilih tentunya dari berbagai macam aspek, kemudian memilih seluruh mahasiswa yang nantinya dijadikan delegasi oleh masing-masing kelas untuk dijadikan Ning dan Gus Usuludin. Salah satu informasi yang akan didapatkan oleh Ning dan Gus Usuludin salah satunya adalah dari podcast kita, karena podcast kita itu bukan hanya sekali 2 kali ya Mas, akan ada beberapa kali, tentunya bukan hanya dengan mahasiswa, dengan dekan ataupun dengan orang-orang penting lainnya kayak gitu. Ya, dan juga Kominfo nggak hanya podcast doang ya, atau umpan futsal. Juga Kominfo di sini juga bisa menjadi jembatan alternatif aspirasi seluruh mahasiswa FUA. Jadi ketika teman-teman memiliki kendala baik di bidang akademis ataupun dan lain sebagainya seputar mahasiswa, tentunya bisa tanyakan ke kami. Kayak gitu. Iya, barangkali ada yang bingung ya Mas. Ya, barangkali ada yang bingung, kalian bisa pantau ya IG DEMA FUA. Di situ pasti kalian akan banyak menemukan informasi-informasi seputar mahasiswa FUA. Seperti itu. Jeda dulu. 3. Oke, terima kasih ya Mbak Gina, sudah tak terasa waktu begitu cepat. Iya, betul sekali. Ya, oke, terima kasih. Dari kami mungkin cukup sekian. Untuk yang selanjutnya kalian bisa pantau terus terkait informasi ya seluruh mahasiswa di episode yang selanjutnya. Kayak gitu. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya ya mohon maaf gitu kan. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya untuk bagi kalian semuanya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.